بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Allah mempertemukan kita pada acara ini, Daurah Akbar yang pertama di Surabaya pada hari Ahad 1 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan 21 Desember 2025. Pada sesi ini insyaallah kita akan membahas bimbingan syariat untuk menggapai kemakmuran negeri. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kemakmuran negeri merupakan dambaan bagi setiap individu. Siapapun dia pasti mendambakan kemakmuran. Al-Quranul Karim, kitab suci kita sebagai umat Islam, menggambarkan kemakmuran sebagai perpaduan antara kecukupan rizki dan keamanan. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan hal itu dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kemakmuran kaum Saba yang saat itu Allah beri karunia besar. Pada surat Saba ayat yang ke-15 Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba di tempat tinggal mereka terdapat tanda kekuasaan Allah. Jannatan an yamini wa shimal, dua kebun di kanan dan kiri mereka. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah, makanlah dari rizki yang datang dari Rabb kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun. Kemakmuran dengan rizki yang Allah karuniakan dengan melimpah, dengan Rabb yang Maha Pengampun. Sungguh ini menjadi suatu dambaan dan cita-cita bagi tiap orang. Dahulu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah dalam doanya, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini baladan amina, suatu negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berikan rizki kepada penduduknya minats tsamarat, dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Azza wa Jalla mengabadikan doa Nabi Allah Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 126. Perhatikanlah bagaimana doa beliau. Mohon kepada Allah Jalla wa Ala untuk menjadikan Makkah sebagai negeri yang aman dan penduduknya diberi rizki. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan. Allah mengingatkan tentang dua nikmat yang itu menjadi nikmat besar bagi penduduk Makkah. Dalam surat Al-Qasas, Allah Azza wa Jalla mengingatkan hal tersebut pada ayat yang ke-57. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Bukankah kami telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram yang aman, yang didatangkan kepadanya berbagai macam buah-buahan. Thamaratu kulli syai'. Allah ingatkan di sini dua hal tersebut. Maka ahibati fillah rahimakumullah, berarti hakikat kemakmuran suatu negeri tertumpu pada dua hal ini. Pertama adalah kecukupan rizki, kedua adalah keamanan negeri. Manakala dua tonggak kehidupan ini terwujud dalam suatu negeri, maka mereka akan merasakan kehidupan yang makmur. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kembali nikmat ini kepada mereka orang-orang Quraisy, penduduk Makkah, di surat Quraisy, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka beribadalah kalian kepada Rabb rumah ini, Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar mereka, wa amanahum min khauf, dan memberi mereka keamanan dari rasa ketakutan. Ini merupakan tazkir, pengingat bagi mereka atas dua nikmat besar tersebut. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, faragadul rizq
wal aman min al makhawif min akbarin ni'am ad-dunyawiyah al-mujibah li syukrillahi ta'ala. Sehingga kelapangan rizki dan keamanan dari berbagai rasa takut termasuk nikmat duniawi yang terbesar yang menuntut rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, fahadihi surah kulluha tadhkirun li Quraisy. Surat ini semua berisi peringatan bagi orang-orang Quraisy bima an'ama Allahu alaihim fi hadzal bait al-'azim wa fil amni min al-khawfi wa fil it'ami min al-ju'. Nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Ka'bah berada di tengah-tengah mereka. Keamanan mereka dapatkan sehingga lepas dari rasa takut dan kecukupan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dengan demikian, bila Allah Azza wa Jal menghendaki kemakmuran rizki, kedua hal itu mesti terwujud. Dan sebaliknya, ketika Allah Azza wa Jal hendak menghilangkan kemakmuran dari suatu negeri, Allah pun akan menimpakan yang sebaliknya. Rasa aman Allah hilangkan dan menjadi rasa takut. Kecukupan Allah hilangkan sehingga menjadi kelaparan. Lihatlah, di dalam ayat yang lain Allah pun mengingatkan akan hal ini. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah ya'tiha mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah membuat perumpamaan suatu negeri yang dahulu aman tentram, rizkinya datang melimpah dari segala penjuru, namun penduduknya mengingkari nikmat Allah. Maka Allah menimpakan kepada mereka rasa lapar dan takut akibat perbuatan mereka sendiri. Ayuhal muslimun rahimakumullah, bisa kita cermati dan renungi ayat tersebut. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengganti kondisi suatu kaum yang sebelumnya hidup makmur, aman, tentram dan tercukupi, lalu hilang nikmat-nikmat tersebut. Berubahlah keadaan menjadi ketakutan dan kelaparan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, hay albasaha wa adzaqaha al-ju'. Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada mereka rasa lapar ba'da an kana yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Setelah sebelumnya diberikan kepada mereka berbagai macam buah-buahan, hasil panen dari pertanian mereka. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka al-khauf, rasa takut yang sebelumnya Allah berikan kepada mereka keamanan. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Dengan demikian, maka penduduk suatu negeri, mereka mesti mengupayakan bagaimana terwujud suatu kemakmuran.
Kemakmuran tidak tiba-tiba ada, tapi memerlukan suatu upaya. Baik upaya-upaya secara duniawi maupun upaya-upaya yang sesuai dengan tuntunan agama. Inilah yang menjadi perhatian kita, yang menjadi hal yang harus ditekadkan untuk semua pihak agar negeri kita ini menjadi negeri yang makmur, aman dan sentosa. Upaya dari sisi agama yang harus diwujudkan adalah pertama, al-iman wat taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya di surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai suatu negeri, andai penduduk suatu negeri amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakat, tentu kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai mereka beriman dan bertakwa. Maka iman dan takwa merupakan kunci. Amanu billah wa birrusul, beriman yakni beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya. Apa yang dibawa oleh para rasul diterima, diimani, diyakini. Wattaqau, dan bertakwa, mengamalkan apa yang mereka imani dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah, menjauhi al-kufur wal ma'asi, menjauhi kekafiran dan berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah. Iman dan takwa diwujudkan dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah dalam tafsir-tafsir mereka. Upaya yang kedua adalah syukur. Syukur atas nikmat-nikmat Allah menjadi kewajiban. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur, sungguh kami akan benar-benar menambahkan nikmat kepada kalian. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk Allah tambahkan nikmat-nikmat itu. Dan tentu termasuk di sini adalah nikmatul aman, kenikmatan dengan rasa aman, wa ni'matur rizq, kenikmatan dengan kecukupan rizki. Bila kita sebagai hamba-hambanya bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam ayat yang lain di surat An-Nisa ayat yang ke-147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, Allah tidak akan mengadab kalian bila kalian bersyukur dan kalian beriman. Nikmat yang Allah berikan tidak akan dicabut oleh Allah kalau kalian bersyukur. Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan mencabut nikmat yang Allah berikan manakala kita sikapi nikmat itu dengan syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, apa
bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jal adalah al-i'tiraf bi ni'matillah. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, bahwa itu adalah min indillah, betul-betul dari Allah. Kita tidak merasa bahwa itu karena kemampuan kita. Kita tidak menganggap itu karena kepandaian kita, pengalaman kita, atau kita sebagai orang yang baik dan berhak. Tidak. Tapi betul-betul itu adalah murni karunia Allah Azza wa Jal dan kemurahannya kepada kita. Kemudian kita memuji Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat tersebut, menyandarkan nikmat itu kepada Allah, mengucapkan hamdalah saat kita memperoleh nikmat itu dengan penuh keyakinan ini adalah dari Allah, dan kita puji Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian kita menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk mendukung ketaatan kepada Allah. Tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Allah berikan rezeki bukan untuk dipakai bermaksiat kepadanya, bahkan menggunakan rezeki tersebut untuk taat kepadanya. Itulah syukur. Manakala penduduk suatu negeri betul-betul mewujudkan syukur kepada Allah, Allah telah berjanji Allah tidak akan mengadab, nikmat tidak akan Allah cabut, bahkan Allah akan menambahkan nikmat tersebut, sehingga keamanan yang sudah ada akan Allah tambahkan dengan keamanan berikutnya. Kecukupan yang sudah ada Allah akan tambahkan dengan kecukupan berikutnya. Upaya yang ketiga, ayuhal ahibbah rahimakumullah, adalah menegakkan keadilan. Keadilan suatu negeri atau keadilan dalam suatu negeri ini termasuk tonggak utama kemakmuran suatu negeri. Syekhul Islam rahimahullah bahkan menyatakan suatu pernyataan yang luar biasa. Kata beliau di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, wa umurun nas tastaqimu fid dunya ma'al 'adl alladhi fihi al-ishtirak fi anwa' al-ithm akthar mimma tastaqimu ma'adh dhulm fil huquq wa illam tashtarik fi ithmin. Urusan-urusan manusia akan lebih tegak dan berjalan dengan baik di dunia dengan adanya keadilan, meskipun di dalamnya terdapat berbagai jenis dosa, dibandingkan jika ia berjalan dengan kezaliman dalam hak-hak, walaupun tidak ada keterlibatan dalam dosa. Perhatikan, apa makna kalam Syekhul Islam rahimahullah ini? Di sini beliau rahimahullah membandingkan dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi di mana suatu negeri menegakkan keadilan, walaupun di situ ada beberapa perbuatan-perbuatan dosa, namun keadilan tegak. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, di mana satu negeri tidak menegakkan keadilan, walaupun misalnya di sana tidak banyak dosa. Ya. Maka kata beliau, kondisi pertama akan lebih baik, urusan dunia akan lebih tegak, urusan kemakmuran negeri, ketentraman negeri akan lebih terkendali dengan kondisi yang pertama dibanding kondisi yang kedua. Nah, ini artinya apa?
Berarti bab keadilan ini suatu unsur yang sangat-sangat penting. Kalau ini tidak diwujudkan, maka tentu kemakmuran tidak akan terwujud. Ayyuhal ahibbah rahimakumullah. Jadi kalau begitu, upaya yang ketiga adalah bagaimana keadilan terwujud. Apa itu keadilan? Keadilan adalah secara globalnya menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak-hak kepada orang yang punya hak, tidak mengurangi atau menghalangi hak-hak dari orang yang memiliki hak-hak tersebut. Itulah keadilan. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, upaya yang keempat yang mesti diwujudkan adalah memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa ini tidak bisa kita kesampingkan. Bahkan doa bagi seorang muslim merupakan salah satu upaya yang sangat-sangat penting. Lihatlah, sekelas Nabiullah Ibrahim, beliau berdoa seperti yang tadi kita sebutkan. Bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak merasa dirinya kuat, dirinya punya sistem yang sudah luar biasa, dirinya punya kekuatan, dirinya, tidak. Doa menunjukkan tawakal seseorang kepada Allah, pasrah seseorang kepada Allah, dan bahwa Allah lah zat yang maha mampu untuk mengatur segala sesuatu. Maka Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, karuniakan kepada penduduknya buah-buahan, hasil pertanian. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Untuk mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau berdoa. Maka kita sebagai seorang muslim, dan apalagi negeri kita adalah mayoritas muslimin, kita semua mesti berdoa kepada Allah. Siapa tahu dengan doa-doa kita kemudian Allah Azza wa Jalla mengabulkan dan negeri kita semakin aman, semakin makmur. Kita tentu juga akan merasakan kebaikan tersebut. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Dan ingat, dalam doa ini pun beliau menyebutkan di kalimat terakhir dari doanya, man amana minhum, untuk mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini juga mendukung apa yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, iman. Iman menjadi kunci untuk memperoleh sesuatu dari apa yang kita sebutkan tadi berupa kemakmuran negeri. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kemudian upaya yang kelima adalah kita mendoakan penguasa negeri ini, pemerintah dan jajaran mereka. Mendoakan mereka sehingga mereka mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka betul-betul melakukan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Maka kebaikan yang terwujud pada diri mereka akan berkembang menjadi kebaikan bagi umat. Kebaikan pada diri mereka akan menelurkan kebaikan kebijakan, dan kebijakan yang baik akan menjadi kebaikan bagi masyarakat luas. Dan itulah yang dipahami oleh para ulama kita dahulu.
Diriwayatkan dari para ulama doa-doa untuk para penguasa. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Lau anna li da'wah mustajabah laja'altuha lil imam." Andai aku memiliki suatu doa yang bakal dikabulkan, tentu doa ini akan kujadikan untuk mendoakan para penguasa. Sebagian bertanya kepada beliau rahimahullah, "Wahai Imam Fudail bin Iyad, tolong jelaskan, fasir lana, jelaskan mengapa engkau mengatakan seperti itu?" Beliau mengatakan, li'anna salahahu salahul ibadi wal bilad. Karena baiknya seorang pemimpin akan menjadi kebaikan bagi negeri, akan menjadi kebaikan bagi penduduk negeri tersebut. Luar biasa. Inilah fikih pemahaman ulama kita. Dinyatakan seperti yang kita dengar, dan ini bukan hanya dari beliau, bahkan juga dari ulama yang lain. Andai punya suatu doa yang bakal dikabulkan Allah, ternyata mereka tidak menginginkan untuk pribadi mereka. Justru doa ini akan dijadikan doa untuk mereka para penguasa. Kenapa tidak untuk pribadi? Mereka berpikir lebih jauh. Mereka berpikir bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka berpikir untuk masyarakat yang luas. Dijelaskan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, kalau doa yang terkabul itu untuk mendoakan penguasa, sehingga mereka betul-betul menjadi penguasa yang saleh, maka kebaikannya untuk negeri dan penduduk negeri, bahkan termasuk diri kita sendiri. Semua merasakan, bukan hanya kita, semua merasakan. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Dan dijelaskan oleh para ulama kita dalam bab akidah, bahwa mendoakan penguasa ini juga merupakan salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendoakan penguasa menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Khawarij. Mereka orang-orang Khawarij, para teroris, tentu sangat anti, tidak bakal dan tidak mau mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Bahkan sebaliknya, mereka akan mendoakan keburukan. Bahkan bukan hanya doa keburukan, mereka pun akan melakukan aksi-aksi kekerasan yang melawan penguasa. Namun Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Justru Ahlus Sunnah mendoakan kebaikan, seperti yang kita dengar riwayat dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Inilah beberapa hal yang bisa diupayakan untuk meraih kemakmuran di suatu negeri. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Lalu apa yang bisa menyebabkan hilangnya kemakmuran? Kalau tadi kita bicara sebab terwujudnya kemakmuran, maka sekarang kita bicara lawan daripadanya, sebab hilangnya kemakmuran. Sesungguhnya tercabutnya kemakmuran dari suatu negeri adalah disebabkan perilaku penduduknya. Ini yang harus kita pahami. Perilaku penduduk negeri itu sendiri yang menyebabkan kemakmuran itu hilang.
Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan hal ini seperti di surat Al-Anfal ayat yang ke-53 dan 54. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum sampai mereka yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Lihatlah firman Allah Azza wa Jalla, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Lalu Allah perjelas, kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzdzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Rabb mereka, maka kami membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Fa'ahlaknahum bidhunubihim, kami membinasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa aghraqnahum, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa kullun kanu zalimin, dan semuanya adalah orang-orang yang zalim. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, pada dua ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan begitu gamblang, begitu jelas bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah mengubah suatu nikmat yang telah Allah karuniakan kepada suatu kaum sehingga merekalah yang mengubah diri mereka sendiri. Merekalah yang mengubah keadaan mereka sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an tamami 'adlihi fi hukmihi bi annahu ta'ala la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala ahadin illa bisababi dzambin irtakabahu. Allah mengabarkan tentang kesempurnaan keadilannya, kesempurnaan sifat adilnya dalam menetapkan hukum-hukum, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengubah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada seseorang kecuali dengan sebab dosa yang orang itu sendiri yang melakukannya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, dan ini juga seperti yang Allah nyatakan di surat yang lain, pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu yang ada pada suatu kaum sehingga merekalah sendiri yang mengubah apa yang mereka ada padanya. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah. Dan bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki terhadap suatu kaum suatu keburukan, fala maradda lah, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum minallahi min wal, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Azza wa Jalla. Nah, dua ayat yang kita sebutkan betul-betul menekankan bahwa perilaku manusia-manusia itulah yang menjadi sebab hilangnya nikmat Allah. Ketika penduduk suatu negeri mereka melakukan dosa-dosa, maka itulah yang menjadikan berubahnya kondisi kebaikan menjadi keburukan.
Allah Azza wa Jalla mencontohkan dengan kaum Fir'aun. Apa yang Allah karuniakan kepada kaum Fir'aun? Ya. Disebutkan dalam ayat ini, kadabi ali Fir'aun, seperti keadaan kaum Fir'aun. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan kondisi kaum Fir'aun ketika mendustakan ayat-ayat Allah. Dengan sebab dosa-dosa mereka, Allah hancurkan mereka. Dahulu Allah karuniakan kepada mereka nikmat-nikmat, lalu Allah cabut. Apa nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka? Asdaha ilaihim min jannatin wa uyun. Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka ketika itu jannatin wa uyun, kebun-kebun yang melimpah ruah hasilnya. Uyun, sumber-sumber air. Zuru', tanaman-tanaman. Kunuzin, tempat-tempat kekayaan, perbendaharaan. Wa maqamin karim, dan kedudukan yang mulia. Wa ni'matin kanu fiha faqih, nikmat yang mereka betul-betul merasakannya. Namun itu semuanya menjadi hilang. Ludes, hancur. Bukan hanya kemakmuran yang hilang, sekaligus orang-orangnya Allah hilangkan, Allah tenggelamkan. Nah, Allah jadikan ini sebagai pelajaran bagi umat-umat yang datang setelahnya. Suatu kenikmatan dengan mudah Allah hancurkan. Apa penyebabnya? Penduduk negeri tersebut. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, sehingga di sini bisa kita sebutkan beberapa hal yang mesti kita hindari kalau kita menginginkan negeri kita tetap makmur, aman, sentosa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat-ayat, dan bisa kita simpulkan, berarti di antara sebab hilangnya kemakmuran pertama adalah kekafiran, kufur takdzib. Ketika suatu kaum, suatu penduduk negeri melakukan kekafiran dengan tidak mengimani para rasul, tidak mengimani ajaran yang mereka bawa. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, hal ini mengingatkan kepada ayat yang tadi kita sebutkan di surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu. Akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami berikan hukuman kepada mereka dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ketika orang-orang tersebut melakukan takdzib, kadzabu, yakni kadzabur rusul, seperti di dalam tafsir, mendustakan para rasul, tidak beriman. Sehingga nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka saat itu berarti merupakan istidraj. Nikmat yang bila mana tidak disikapi dengan syukur, justru akan menjadi bencana besar. Mereka diulur-ulur, ditunda-tunda, diberi waktu, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan dan waktu itu untuk beriman dan bertakwa. Justru kadzabu, mereka mendustakan. Maka Allah katakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, banyak pelajaran dari kisah-kisah yang Allah kisahkan dari tiap-tiap kaum yang datang di masa-masa sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, namun mereka tidak mengimani
nabi dan rasul yang mereka utus kepada mereka, sehingga berakhirlah mereka dengan kehancuran dan kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Yang kedua adalah kufur nikmat. Kalau yang pertama kufur artinya kufur besar, memang tidak beriman, ya, memang tidak percaya dengan agama yang Allah turunkan. Adapun yang kedua adalah kufur nikmat, mungkin dari orang yang beriman namun tidak mensyukuri nikmat Allah. Pada surat Ibrahim yang tadi kita sebutkan, di ayat yang ke-7 itu, firman Allah Azza wa Jalla, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Bila kalian bersyukur tentu aku akan tambahkan untuk kalian. Namun walakin kafartum, wala in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku betul-betul berat. Kufur yang dimaksud di ayat ini seperti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kafartumun ni'am, kalian kufur nikmat, wasatartumuha, kalian sembunyikan nikmat Allah, wajahattumuha, kalian ingkari nikmat Allah, maka muncullah azab Allah disebabkan kufur nikmat tersebut. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, kufur nikmat ini adalah lawan daripada syukur. Kalau tadi kita jelaskan syukur terhadap nikmat, maka ini lawannya, kufur terhadap nikmat. Di mana seseorang tidak mengakui kenikmatan Allah tersebut, tidak menyandarkan nikmat ini kepada yang memberi nikmat. Bahkan kadang seseorang merasa datangnya nikmat itu karena kemampuan dirinya. Seseorang kadang merasa datangnya nikmat itu karena dia memang orang yang berhak, merasa dirinya besar di hadapan Allah. Lalu Allah berikan nikmat ini. Siapa dia? Sehingga merasa dirinya berhak untuk mendapatkan nikmat Allah. Lihat bagaimana Qarun, Allah Azza wa Jalla tenggelamkan di dalam bumi karena tidak mengakui nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah karuniakan kepada dia. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberi nikmat ini karena ilmu yang ada pada diriku. Disebutkan dalam tafsir para ulama bahwa dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang pandai, yang mampu, yang pengalaman, sehingga karena itulah dapat kekayaan sebesar itu. Sebagian tafsir menyatakan bahwa Qarun merasa dirinya orang yang besar yang berhak mendapat nikmat Allah. Nah, jadi dua perasaan itu adalah bagian daripada kufur nikmat. Maka ahibati billah rahimakumullah, kembali kepada hakikat daripada syukur. Apa yang tadi kita telah jelaskan, betul-betul kita mengakui nikmat Allah dari Allah, bukan dari kita, memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut, dan menggunakan nikmat itu dalam kebaikan. Bila tidak, maka ini yang akan terjadi azab Allah Azza wa Jalla, sehingga kemakmuran suatu negeri pun akan tercabut bila mana penduduk negeri itu orang-orang yang kufur nikmat. Yang ketiga, ayuhal muslimun rahimakumullah, adalah kezaliman. Bila terjadi kezaliman, yakni penduduk suatu negeri berbuat kezaliman dengan tidak memberikan hak kepada orang yang punya hak, mengurangi hak orang-orang yang punya hak,
Maka kalau itu merebak, itu ada, ini akan menjadi sebab hancurnya suatu negeri. Sekalipun di situ ada orang-orang ibadah, sekalipun di situ ada orang-orang saleh, tapi kalau penduduk suatu negeri melakukan kezaliman terhadap hak-hak, maka ini akan menjadi ancaman. Kehancuran akan menghantu-hantui negeri tersebut. Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar. Innallaha yuqimud dawlatal 'adilah wa in kanat kafirah. Kalimat yang luar biasa perlu kita perhatikan. Dari seorang yang sangat berpengalaman mencermati keadaan-keadaan baik dulu di zaman beliau atau sebelum zaman beliau, dari sejarah-sejarah yang telah lewat, maka beliau menyimpulkan, walihada qil, oleh karena itu dikatakan, innallaha yuqimu dawlatal 'adilah wa in kanat kafirah. Sesungguhnya Allah akan menegakkan suatu negeri yang adil sekalipun negeri kafir. Bayangkan, ini kata beliau, wala yuqimudz zalimah wa in kanat muslimah. Dan Allah tidak akan menegakkan suatu negeri yang zalim sekalipun negeri muslim. Bayangkan, sekilas mungkin kita agak kaget, tapi ini kalam seorang alim besar, atau kalam yang beredar dan disetujui oleh beliau, ya, rahimahullah. Beliau menegaskan tentang betapa bahayanya kezaliman bila ada di suatu negeri. Wala yuqimudz zalimah wa in kanat muslimah. Allah tidak akan menegakkan suatu negeri yang zalim sekalipun negeri muslim. Wa yuqal, dikatakan pula, kata beliau, ad-dunya tadumu ma'al 'adl wal kufr wala tadumu ma'adh dhulm wal islam. Dunia akan langgeng bila keadilan bersamanya, walaupun ada kekufuran, dan tidak akan langgeng bersama adanya kezaliman, walaupun ada padanya keislaman. Nah, sesungguhnya Islam mengajarkan keadilan. Ajaran Islam jelas. Hanya saja ketika orang-orang Islamnya enggak menegakkan keadilan, nah ini bencana. Ini enggak disetujui oleh Islam. Ini enggak mengamalkan Islam. Sehingga akan terjadi suatu kehancuran. Maka ahibati fillah rahimakumullah, kezaliman harus betul-betul dijauhkan dari suatu negeri bila diinginkan kemakmuran padanya. Allah pun telah mengingatkan hal ini di dalam ayat, wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Dan betapa banyak, atau wa ka'ayyin min qaryah, yakni suatu negeri, amlaytu laha, aku beri waktu, kata Allah Azza wa Jalla, diberi waktu, diberi kesempatan. Wa hiya zalimah, tapi negeri itu negeri yang zalim. Tsumma akhadtuha, lalu kemudian aku berikan hukuman kepadanya. Wa ilayyal masir, dan kepada pula tempat kembali. Perhatikan ayat ini, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan tempo kepada suatu negeri untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah. Allah berikan karunia, tapi ingat apa yang terjadi di negeri itu, wa hiya zalimatun, negeri itu adalah negeri yang zalim. Maka apa akhir dari kehidupan negeri itu? Tsumma akhadtuha, akhirnya aku hukum negeri tersebut. Hancurlah, hilanglah keamanan dan kecukupan yang ada pada mereka dengan sebab kezaliman.
Yang keempat, ahibati fillah rahimakumullah, adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa secara umum ini juga menjadi sebab utama hilangnya suatu kemakmuran. Allah Azza wa Jalla banyak menyebutkan di dalam ayat tentang hal ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am. Allah berfirman, "Awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Tidakkah mereka memperhatikan kama ahlakna min qablihim min qarnin, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, padahal kami telah memberikan kepada mereka kedudukan di muka bumi yang tidak pernah kami berikan kepada kalian. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, dan kami curahkan hujan yang lebat kepada mereka. Artinya ini menjadi sebab kemakmuran ketika itu. Subur tanah mereka, dihujani air, itu tumbuhan pun tumbuh. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, kami jadikan sungai-sungai mengalir dari bawah mereka. Lalu فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, kami menghancurkan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, lalu kami menghancurkan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, dan kami ciptakan setelah mereka generasi-generasi yang lain. Allah ganti dengan generasi yang lain. Yang ini Allah hancurkan. Mengapa? Karena dosa. Yang dahulu mereka peroleh dari berbagai karunia. Kebun-kebun yang rindang, hasil tanaman yang melimpah ruah, semuanya ludes disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, dahulu sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Iyyakum wal fitnah, fala tahummu biha, fa innaha tufsidul ma'ishah wa tukaddirun ni'mah wa turithul isti'sal." Waspadailah oleh kalian fitnah-fitnah, dosa-dosa dan yang semakna dengan itu, pelanggaran-pelanggaran agama. Jangan sekali-kali kalian mendekati, menginginkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Fa innaha tufsidul ma'isyah, karena sesungguhnya hal itu akan merusak kehidupan. Wa tukaddirun ni'mah, mengotori nikmat. Wa turithul isti'sal, dan menimbulkan kehancuran. Kalimat yang sangat indah dari beliau mengingatkan kepada kita semua, umat manusia, bahwa perbuatan-perbuatan dosa ini akan tufsidul ma'isyah, menghancurkan dan merusak kehidupan. Tukaddirun ni'mah, mengotori kenikmatan. Wa turithul isti'sal, dan menimbulkan kehancuran. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla mengisahkan berbagai macam kisah di ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah kisahkan di surat Al-Kahfi bagaimana orang yang dahulu memiliki kebun yang luar biasa, rindang, penghasilannya banyak, di sela-sela kebun itu sungai-sungai, akhirnya menjadi hancur ludes karena perbuatan-perbuatan dosa. Di surat Al-Qalam
Surat Nun. Demikian pula Allah sebutkan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada suatu kaum berupa kebun-kebun yang rindang juga, yang sudah siap dipanen. Tinggal besok mereka memanen. Tapi karena perbuatan dosa, tiba-tiba hancur ludes, hangus. Apa dosa mereka yang disebutkan di situ? Disebutkan di ayat-ayat itu bahwa mereka enggak ingin orang-orang fakir miskin ikut ke situ. Itu yang disebutkan. Sepertinya enggak seberapa, ya. Jangan sampai orang-orang miskin ikut. Betul lah mereka di malam hari pergi dengan sembunyi-sembunyi, wahum yatakhafatun. Ternyata mereka sampai di kebun mereka sudah pangling. Mana kebun kita? Pangling. Kenapa pangling? Mereka tidak kesasar, tapi kebun mereka sudah berubah. Lihatlah bagaimana dosa menghancurkan kehidupan. Di surat Saba yang tadi kita telah singgung, bagaimana kebun-kebun anggur yang di kiri kanan mereka begitu rindang, menghasilkan hasil yang melimpah ruah. Karena kufur nikmat juga menjadi hancur ludes, diterjang banjir habis-habisan. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ini semua menjadi pelajaran bagi kita agar kita betul-betul menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Dosa jangan disepelekan. Jangan mengatakan saya cuma seperti ini, saya cuma seperti itu. Sekarang kalau kita melihat masyarakat dan bagaimana mereka dengan kondisi yang memprihatinkan, meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, yang judi, yang minuman keras, yang perzinaan, pergaulan bebas, LGBT, perbuatan-perbuatan dosa yang macam-macam sekali. Sampai tentunya kesyirikan, kekufuran. Bahkan banyak dari muslimin pun yang tidak melakukan sholat berjamaah, tidak melakukan sholat sama sekali. Nah, ini semua adalah dosa-dosa yang bila terus kondisi umat seperti itu, kita sangat takut dan khawatir bila mana Allah Azza wa Jalla kemudian mencabut nikmat keamanan dan kecukupan rezeki, dan berubah menjadi ketakutan, berubah menjadi kelaparan dan kekurangan. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, sebagai penutup, maka kemakmuran suatu negeri hanya dapat diraih dengan iman, takwa dan syukur. Sebaliknya kekafiran, baik dalam bentuk pendustaan maupun pengingkaran nikmat, serta berbagai bentuk dosa dan kezaliman, merupakan sebab dicabutnya kenikmatan dan datangnya kebiasaan. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada para pemimpin kita taufiknya, sehingga menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada mereka untuk kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat bagi negeri dan penduduk negeri, bagi muslimin dan semua penduduk negeri. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka para pendamping yang mendampingi mereka kepada kebaikan-kebaikan. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.